Muhammad Haryanto, kamu termasuk angkatan ini atau angkatan sebelumnya? Angkatan ini. Angkatan ini. Angkatan 19. ini. Oke. Iya dok. Nah, yuk. Serius ya, Haryanto ya, supaya kamu cepet lulus, bisa ngerjain ya. Oke, kita mulai sekarang dengan abortus. Mulai. Nah, abortus itu artinya keluarnya produk kehamilan itu ada batasannya. Masing-masing orang tuh kadang-kadang beda-beda ya, ada yang mau masuk mau ngikut yang mana gitu. Kalau saya termasuk yang 20 minggu, ada juga literatur yang bilang 28 minggu, ada 24 minggu. Tapi 20 minggu, saya patokannya 20 minggu karena yang diminta itu juga kalau umur kehamilannya 20 minggu dengan perkiraan berat badan si adiknya itu sekitar 500 perkiraan berat janin. Itu sekitar 500. Jadi patokannya kalau misalnya baca beberapa literatur jangan heran ya. Ada yang 20, ada yang 24, ada yang 7 bulan. Tapi kebanyakan kita pakainya 20 minggu gitu. Nah, penyebab-penyebabnya macam-macam. Kalau misalnya umur kehamilannya, ini ada beberapa yang nggak saya tulis di sini, tapi saya hanya jelaskan aja. Misalnya ini penyebab abortus, kelainan kromosom. Karena biasanya kita kalau bicara umur kehamilannya di bawah 8 minggu, jadi artinya misalnya nih, ibunya periksa kehamilan, umur kehamilannya 8 minggu, tapi kita nggak pernah lihat si adiknya, si janinnya itu. Tidak pernah lihat si janinnya, tidak pernah lihat denyut jantungnya. Nah, kita juga bisa memperkirakan dan umur kehamilannya misalnya 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu gitu ya. Nah, itu kita harus curiga bahwa ini masalahnya kemungkinan kelainan kromosom. Nah, kelainan kromosom itu yang kemarin sih kita bicara ya, kayak kemarin. Masalahnya tuh bisa dari ibunya, bisa dari bapaknya. Nah, kemudian kalau misalnya dinilai ibunya itu masih muda, masih bagus gitu ya, tidak ada mengarah-ngarah ke arah PCO atau apapun lah, pokoknya penyakit-penyakit yang membuat dia itu bermasalah di kehamilannya, mungkin kita juga memikirkan adanya masalah dengan sperma. Makanya ada teknologi yang namanya DFI, jadi DNA Fragmentation Index gitu. Jadi kalau misalnya kita ragu, udah 2 kali pemeriksaan ternyata 2 kali hamil kok ternyata gugur-gugur juga, dan waktu dilakukan USG transvaginal di awal hamil nggak pernah kelihatan. Harusnya kan kalau kita USG transvaginal itu 5 minggu, 6 minggu harus sudah kelihatan tuh si adiknya, si berjanin. Kalau adik itu saya janin ya. Tapi kalau misalnya dari atas biasanya sekitar 8 minggu. Nah, kalau kita ada fasilitas USG transvaginal di umur kehamilan 5 minggu, 6 minggu, kita udah ada curiga nih, waduh kok belum kelihatan si adiknya ya. Tapi tidak boleh buru-buru karena kita selalu menghitung umur kehamilan 5 minggu, 6 minggu itu berdasarkan haid. Tapi kalau haidnya itu pada ibu tersebut misalnya siklus menstruasinya nggak teratur, kita nggak bisa percaya banget umur kehamilan itu berdasarkan haid terakhir ya. Jadi kita perlu waktu nih, misalnya ibunya datang 5 minggu, 6 minggu, dan lagi-lagi cuma mengingatkan bahwa kita tujuan USG di awal itu hanya ingin tahu bahwa hamil kemudian di dalam rahim. Nah, itu hubungannya dengan ectopic pregnancy. Semakin cepat diagnosis untuk ectopic pregnancy, semakin nggak ruptur, artinya kan morbidnya untuk ibu atau mortalitas ibu juga jadi turun kan, gitu. Jelas ya? Nah, tapi kalau misalnya kita lanjutkan lagi ya, 5 minggu, 6 minggu, ternyata kok belum kelihatan. Misalnya siklus menstruasinya sudah bagus, teratur, tapi kok belum kelihatan ya. Nah, kita butuh pemeriksaan ulangan lagi. Sekitar nanti datang lagi 2 minggu ya. 2 minggu kita USG harus sudah kelihatan janin, sudah berdenyut, dan kita sudah bisa dengar denyutan jantungnya. Kemudian kita sudah bisa ukur sebenarnya umur kehamilannya berapa gitu. Nah, tapi kalau belum, nah kalau gitu itu kemungkinan karena kelainan hamil itu artinya hamil unembryonic gestation atau orang-orang bilangnya itu blighted ovum ya. Hamil sebenarnya ada pembuahan, tapi karena dia sudah tidak berkembang sejak awal, jadi kayaknya seperti tidak ada, padahal sebenarnya ada, cuma nggak kelihatan. Makanya namanya itu tidak embrio, tidak ada embrio, atau sering kita bilangnya itu blighted ovum ya.
Kemudian infeksi macam-macam ya. Kalau di Indonesia karena developing country, apalagi corona kayak gini. Oh ya, sekarang just informasi aja buat keluarganya yang lagi hamil, kemudian misalnya lebih dari 35 tahun, ada komorbidnya, misalnya kayak diabetes atau hipertensi, sudah boleh vaksin. Itu info aja. Nah, misalnya nih kayak penyakit infeksi, sekarang corona, ya tergantung ya viral load-nya seberapa banyak tuh infeksi. Kalau dulu kan kenalnya cuma toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes gitu ya, nah yang TORS itu ya. Tapi sekarang kalau kita di era pandemi ini ya udah kita harus mikir, jangan corona nih gitu. Jadi semua infeksi sebenarnya gini. Jadi karena di umur kehamilan awal saya ngomong baru trimester pertama ya. Jadi kalau trimester pertama itu sebenarnya kan belum terjadi plasenta, belum terbentuk tuh si plasentanya. Cuma karena belum terbentuk plasentanya, sebenarnya si adiknya itu artinya barrier plasenta belum ada. Jadi sebenarnya adiknya tuh sulit untuk sebenarnya terinfeksi. Sulit terinfeksi. Cuma tergantung viral load-nya. Misalnya separah apa dia infeksinya. Kalau separah apa dia kena toxoplasma, ingat ya, toxoplasma itu bukan virus tapi parasit, hampir kayak plasmodium gitu, kayak malaria. Jadi parasit, bukan bakteri juga. Nah, separah apa itu ada bakteri-bakteri itu ada di situ gitu. Kalau misalnya dia memang berat banget sih kuman-kumannya itu, ya bisa juga dia akhirnya menginfeksi. Itu di umur kehamilan 12 minggu. Tapi bisa terjadi di kapan saja, termasuk yang di atas 12 minggu. Nah, apalagi di atas 16 minggu. Nah, 16 minggu itu bisa sudah ada terjadi barrier plasenta. Jadi adik si janin itu sebenarnya lebih mudah terinfeksi, cuma kan udah organogenesis sudah selesai 12 minggu. Jadi nggak usah khawatir. Ya biasanya sih hasilnya tidak yang kelainan kongenital berat gitu loh hasilnya. Misalnya kayak rubella, misalnya dia kenanya di umur kehamilan, misalnya kalau di bawah 12 minggu, kebetulan saya juga ada 2 kali ya rubella itu, akhirnya sampai bentuk tulang belakangnya itu kayak huruf C gitu, jadi nggak bisa tegak. Kemudian tapi ibunya tuh hebat banget tuh, berjuang banget ya sampai telinganya aja implan lagi. Terus satu Avanza, katanya dulu ini satu Avanza juga, tapi akhirnya lewat juga karena infeksi ya gitu. Jadi maksudnya tergantung umur kehamilannya. Kalau misalnya kehamilannya ringan, misalnya di atas 12 minggu, walaupun itu kalau misalnya infeksi nanti dia bisa misalnya jadi buta gitu ya, atau katarak matanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya sampai berat, infeksinya itu sampai berat, nah bisa jadi abort, jadi abortus gitu. Penyakit autoimun itu termasuk antifosfolipid syndrome ya. Penyakit autoimun itu termasuk APS namanya, yang paling sering. Tapi bedanya gini, dia misalnya dia kadang-kadang nggak tahu ibunya itu kena APS atau tidak, atau antifosfolipid syndrome. Jadi tapi dia biasanya datang dengan umur kehamilan di atas 8 minggu, jadi kita sempat tuh kelihatan denyut jantungnya, kita lihat janinnya, kemudian denyut jantungnya, tiba-tiba nggak ada gitu. Nah itu khas banget antifosfolipid syndrome. Kalau itu kejadiannya berulang, kita harus tindak lanjutin tuh autoimunnya dengan pemeriksaan macam-macam. Kayaknya ada bahasan sendiri deh ya. Kemudian kadang-kadang nggak diketahui, tapi juga ada misalnya ibunya itu ada inkompetensi serviks, jadi ada kelainan kongenital dari ibunya. Jadi inkompetensi serviks itu mulut rahimnya itu nggak bisa nahan produk kehamilan. Nah biasanya sih umur kehamilan udah sekitar 13 minggu. Jadi logika aja, kalau inkompetensi serviks artinya kan dia tuh harus berat dulu baru dia bisa jebol gitu loh, gampangannya. Jadi artinya umur kehamilan itu biasanya sudah 13 minggu, 14 minggu gitu. Tapi mulut rahimnya itu nggak bisa menahan berat si adiknya kan makin lama makin besar gitu ya. Nah itu mulut rahimnya nggak bisa tertahan, nggak bisa nahan sih, itu akhirnya keluar gitu. Jadi artinya si janinnya itu denyut jantungnya ada, kemudian nggak masalah, perkembangannya sesuai, denyut jantungnya juga oke, tapi tiba-tiba si ibunya bluk keluar si produk kehamilannya.
Nah, kita bisa misalnya nih ibu itu nanti next pregnancy-nya gimana? Ya itu makanya perlu tahu penyebab abortus seperti ini supaya konselingnya benar. Misalnya harus ditanyakan waktu ibunya itu datang lagi supaya kita nggak sampai si ibu tersebut ngalamin recurrent pregnancy loss ya, maksudnya dia ulangan abortus terus atau abortus habitualis dulu sebutnya itu sebagai abortus habitualis karena kita bilangnya recurrent pregnancy loss ya. Nah kita harus lihat tuh, oh kalau misalnya ibu ternyata sudah pernah hamil, ya umur kehamilan berapa bu? 8 minggu gitu, sempat sudah pernah lihat denyut jantungnya? Belum pernah, hanya kantongnya aja. Oke, kamu harus mikir, oh ini kemungkinan kelainan kromosom. Langsung tindak lanjut lagi, oh bapaknya tua ternyata, oh ibunya sudah 43 tahun, oh kenapa nih, kan gitu. Atau misalnya udah sempat denyut jantung tapi waktu itu saya demam, oh kalau gitu kemungkinan ini bu, kalau gitu kita tindak lanjutin. Sekarang karena di era pandemi bu, hati-hati, jadi daya tahan tubuh ibunya itu harus dipertahankan kalau sedang hamil, karena 5 produk kehamilan itu 50% dari si bapak kan. Nah jadi otomatis tuh respon imun tidak supresi tapi berubah, kayak misalnya TH1, TH2 itu kan beralih tuh, ya kan? Nanti ada yang pembahasan itu. Nah itu akan berubah. Nah berubahnya itu membuat respon imun itu sedikit berubah. Jadi gampang sekali kena infeksi. Nggak usah muluk-muluk pakai toksoplasma ya. Kalau toksoplasma biasanya ibu-ibu yang suka makan apa namanya mentah-mentah yang kayak gitu, atau dia memang dari sosial ekonomi yang rendah yang kadang-kadang apa aja dimakan ya otomatis kena gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak rubella atau apa, misalnya dia pernah kerja di di daycare misalnya, dokter anak, sorry gangguan lagi, maaf tanggal-tanggalnya lu aja deh. Ini kontes yep. Nggak usah. Yep, thank you ya. Oke. Jelas ya dari sini? Jelas nggak? Anak-anak, mahasiswa? Jelas dok. Oke, kita lanjut ya. Banyak bahasannya, jam 3 kurang tuh saya harus berhenti ya, karena saya harus operasi. Pembagiannya nih, ada iminen. Ini yang harus kalian tahu banget ya. Membedakan sebenarnya gampang banget sebenarnya. Iminen itu yang sedang terjadi. Incipient terancam. Incomplete sudah keluar tapi belum selesai. Complete selesai. Miss abortion nggak tahu kalau hamil, dan dia nggak tahu juga. Ada 2 kemungkinan. Miss ya pokoknya kelupaan aja kan, gampang. Kalau miss abortion itu ya artinya saya kadang-kadang ibunya nggak tahu kalau dia hamil ya, jadi tiba-tiba nggak ada juga nggak tahu gitu, pokoknya ya miss aja sih gitu. Kemudian abortus provocatus ya itu misalnya kayak kriminal itu loh, yang saya pernah berkesan banget waktu saya residen gitu ya. Saya ketemu sama anak masih muda umur 18 tahun, di vaginanya tuh udah dia abortus sepsis ya, jelas kriminal karena dimasukkan batang batang ketela itu loh untuk mengeluarkan pasangannya tuh, partnernya ya, karena ini kehamilan di luar nikah gitu ya. Makanya yang perempuan tuh kalian juga harus aduh cerdas ya gitu. Maksudnya masa sih mau batang ketela loh gitu loh, masukin ya, jelas lah infeksi, nggak tahu kenapa juga batang ketela, saya nggak ngerti juga ya. Dan itu meninggal di depan saya gitu ya. Alangkah kalau misalnya kita orang Islam kan, ya Allah gimana lah ini ke depan ya, untung dia masih Islam ya, nggak ngerti. Nah ini yang tadi saya bilang abortus habitualis gitu ya, abortus habitualis. Oh ya, misalnya kalau abortus provocatus tuh misalnya nggak selalu kriminal ya, misalnya dia hipertensi berat, atau kalau nggak sampai dia penyakit jantungnya berat banget. Nah, yang kemarin tuh kalau ingat saya udah jelasin waktunya. Jadi begitu hamil ada hubungannya dengan anemia tuh. Jadi semakin tua umur kehamilan kan volume darah tubuhnya itu kan akan meningkat terus. Otomatis sebenarnya begitu hamil itu seperti kayak tes organ. Ini organ kamu tuh bener nggak sih, dari pembuluh darah berubah, jantung berubah, paru-paru berubah, semua berubah. Dan sifatnya ibu hamil itu kayak diabetogenik, jadi gampang sekali berubah menjadi diabetes gestasional.
Nah, abortus habitualis ini definisinya 2-3 kali, biasanya kalau preferensi kebanyakan literatur tuh bilangnya 3 kali berturut-turut dalam 6 bulan. Tapi kita nggak tega ya, kadang-kadang nggak nunggu 3 kali, 2 kali aja kita udah gitu banget ya. Oke. Nah, ini yang membedakan nih, Ja. Iminen yang tadi saya bilang sedang berlangsung. Jadi ini awal banget, sedang berlangsung gitu. Jadi dia keluar darah. Kalau hamil kan no bleeding, tidak boleh ada darah gitu. Nah, tapi begitu diperiksa di inspekulo, ya tahu kan inspekulo ya. Jadi alat masuk ke dalam vagina, kemudian kita lihat tuh ostium vaginanya, kemudian kita lihat porsio. Nanti di porsio itu nanti ada ostium uteri externum, kemudian masuk lagi kanalis cervicalis, kemudian baru ostium uteri internum, ya kan? Nah, waktu di inspekulo yang kita selalu lihat itu yang OUE, ya, selalu yang kita lihat dari pemeriksaan spekulum itu OUE. Nah, OUE-nya itu masih tertutup, masih nguncup kayak gitu, sama sekali nggak pernah kelihatan. Dan kita juga waktu kita lanjutkan dari pemeriksaan USG, ingat loh, fisik dulu baru penunjang. Jadi, tapi prakteknya nanti kalau kalian jadi koas gitu ya, nanti prakteknya biasanya dokter tuh lihat USG dulu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya USG itu sudah bisa mencerminkan di bawahnya gimana gitu. Cuma karena kalian dari kuliah, tetap aja pokoknya ingat anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang gitu ya. Jadi otomatis yang harus dipikir pemeriksaan itu dulu, fisiknya dulu. Tinggi fundus uternya berapa, kemudian habis itu kita lanjutkan pemeriksaan ginekologi, lakukan inspekulo, kemudian kita lihat ostium uterinya bagaimana, oh masih tertutup, tapi memang keluar darah dari mulut rahim, karena darah waktu hamil bisa aja kan bukan karena kehamilannya, bisa aja misalnya dia habis hubungan sama suaminya, kemudian lecet atau robek berdarah, atau polip serviks itu yang nempel-nempel di mulut rahim itu kalau misalnya kalau hamil kan hormon estrogennya tinggi, nah itu gampang berdarah, nah itu juga bisa berdarah gitu. Jadi tetap harus pemeriksaan fisik inspekulo itu, dari pemeriksaan ginekologi dengan melakukan inspekulo dengan alat spekulum kan gitu. Nah, kita lihat tuh mulut rahimnya, oh ya masih tertutup, tapi memang masih keluar darah. Dan kita lanjutkan pemeriksaan USG, kemudian kita lihat, oh ternyata konsepsinya masih denyut jantungnya masih bagus. Oke, itu namanya abortus iminen, ya. Abortus insipien, sedang berlangsung. Ibunya biasanya kesakitan, karena sedang berlangsung, ya kan? Kalau itu tadi sedang berlangsung. Yang insipien tuh yang lagi banget. Orang kalau misalnya bayangin mau abortus kan artinya mulut si konsepsi itu udah mau keluar. Caranya konsepsi mau keluar gimana? Pasti rahim kontraksi kan. Nah, jadi pasien itu biasanya kesakitan, aduh sakit gitu ya. Kemudian waktu diperiksa lagi, kemudian ostium uterinya sudah terbuka, tapi belum ada. Tapi hasil konsepsinya masih bagus, masih di dalam. Jadi udah mulai terbuka tuh gitu. Nah, itu mungkin bisa konseling, Bu, ini sedang berlangsung ya insipenya. Semoga bisa dipertahankan. Tapi kalau nggak bisa dipertahankan ya dia pasti akan keluar. Jadi ini antara galau lah ya. Ini kalau yang insipien tuh sulit kita kadang-kadang mau jelasin ke pasien gitu ya. Kadang-kadang kita anggap sebagai iminen aja deh gitu. Kalau misalnya, karena pasien agak sulit tuh ngasih tahu insipien gitu ya. Kalau untuk hubungan konseling, anggap aja itu iminen gitu. Karena sedang berlangsung tuh gimana? Ya itu entar lagi keluar, kan masa kita bilang gitu ya. Kan enggak juga. Oke. Kemudian incomplete. Nah, kok gitu pasti ostium uteri sudah terbuka dan hasil konsepsi sebagian sudah keluar. Namanya juga incomplete gitu. Kalau komplit, dah aman, keluar. Ibunya sudah biasanya habis teriak-teriak kayak gitu, terus habis itu nggak bleeding juga, pluk, keluar. Itu komplit tuh namanya. Ya. Kemudian abortus habitualis yang tadi saya bilang 3 kali ya dalam 6 bulan ini sebenarnya. Oke, lebih dari sama dengan 3 kali ya. Sebenarnya batasan waktunya kalau recurrency pregnancy loss itu 6 bulan ya. Kita menghitungnya itu 6 bulan. Kalau dalam berturut-turut ya kamu bisa bayangin kenapa ada batasan waktu 6 bulan. Ya bayangin aja kalau misalnya 3 kali ini dalam 10 tahun ya wajar dong, itu juga ganti suami kali ya gitu.
Oke, kemudian abortus provocatus, pengeluaran hasil konsepsi secara paksa. Nah, ini yang tadi saya ceritain. Kalau ibunya yang sakit atau kalau enggak memang ada, ini saya pernah ya, tapi ini benar-benar saya prinsipnya saya yang tidak memberikan nyawa, ya kan? Maksudnya dia bisa berdenyut, dia bisa semuanya, itu bukan saya gitu ya. Bukan saya, jadi yang ngambil juga harusnya bukan saya gitu. Tapi walaupun kita di agama itu kan tetap batasannya 16 minggu. Tapi saya sih nggak menyarankan kalian kalau ada ketemu misalnya ada kelainan kongenital gitu, terus habis itu oke Bu saya keluarin gitu. Nggak gitu juga ya. Nah itu nanti soalnya berkaitan dengan etika bla bla bla, panjang lah ceritanya gitu. Tapi ya kalau ini just sharing aja. Kalau saya sih saya paling tidak mau beberapa kali itu kejadian gitu ya. Nah, even yang anencefali ya. Anencefali kita sudah tahu tuh. Anencefali tahu ya, tidak punya otak, tidak punya tempurung kepala gitu. Tapi dia sebenarnya intrauterin dia lahir-lahir aja, maksudnya oke-oke aja gitu. Cuma nanti waktu lahiran paling 3 jam, 4 jam, 3-4 hari udah nggak ada gitu, tergantung keparahannya. Tapi ya itu lagi-lagi banyak sekali yang dokter yang nanti coba buat bahasan juga, siapa tahu ada yang mau referat kayak atau apa gitu ya, masalah yang ditinjau dari agama mengenai yang kelainan kongenital itu gitu. Karena memang kita di Islam 120 hari, 4 bulan kan. Nah, dia lewat dari kurang dari 120 hari belum dikasih nyawa tuh. Nah, tinggal Rizky Nugraha, kamu kayaknya alim ya, pakai apa? Kalau fikihnya gimana? Bisa kasih itu nggak? Dari fikihnya 16 minggu itu benar? Kurang tahu Dok kalau fikihnya. Mana sih cowok-cowok ini harusnya tahu dong. Siapa? Adinda Lestari, Olivia Florida. Florida. Holly, kamu Holly mahal loh. Holly itu artinya bahasa Arabnya. Iya Dok. Apa? 16 minggu boleh kalau misalnya kamu jadi dokter gitu ya. Terus habis itu pasiennya itu anencefali di umur kehamilan 12 minggu. Artinya kan belum 16 minggu tuh. Kamu abort atau kamu lanjutkan? Kita udah tahu tuh prognosisnya. Prognosisnya kan pasti akan meninggal gitu. If I were you, gimana? Ayo dong, Kak berani. Kalau saya pribadi ya, cuman nggak tahu deh kalau agama. Kalau saya pribadi sih, kalau misalkan nggak ngancam ibunya, kayaknya bakal lanjut aja deh. Maksudnya kayak, kalau saya mah kayak nggak berani gitu dong kalau misalkan harus menggugurkan gitu. Kecuali kalau misalkan nyawa ibunya kayak terancam gitu, mungkin bisa menjadi pilihan. Oke, ini Fajar Sidikatami. Aduh, cuma dikasih pecinya aja. Nah, kamu Fajar. Oh, Fajar kedua kamu ya. Apa Fajar, kamu udah pakai peci gitu? Fikihnya ada yang segini banyak 154 mahasiswa UMJ dalam tanda petik agamanya pasti insya Allah baik. Nggak ada yang ngasih masukan nih. Gimana Dok? Iya, ini dia nih. Yusuf ceritain sama si Fajar tuh. Pendapatnya? Apa hukumnya? Ya, hukumnya kalau tahu. Saya juga mau belajar kok. Dulu mah saya pernah dengar waktu SMA kelas 2 Dok di Ustadz haram gitu aborsinya pada dasarnya. Cuma kalau membahayakan nyawa si ibu, walaupun sudah lebih dari 120 hari, kalau kata Quran surat ayat 72 mah ya nggak masalah selama dia membahayakan ibunya gitu. Yang saya tahu mah Dok. Itu bener nggak suratnya? Asal sebutan, jangan-jangan ngomong. Enggak beneran nggak? Ya, tapi itu kan kalau membahayakan ibunya. Kalau misalnya kasus yang tadi saya bilang tuh loh, dia umur 12 minggu, kemudian udah nggak punya tuh, ibunya baik-baik aja, santai-santai aja, cuma dia nggak punya kepala, gitu aja. Nggak tempurung punya kepala, tapi nggak punya tempurung. If itu, kalau kamu gimana? Kurang tahu Dok kalau itu, belum pernah nanya ke Ustadz. Iya, maksudnya
Itu sebenarnya ya, kamu harus cari celah nih, terutama saya tuh lebih menekankan kalian tuh laki-laki, maksudnya lebih harus jadi dokter yang jagoan banget, kalian kepala keluarga loh nanti ya. Nah, nanti kan maksudnya masih bersaing lagi sama perempuan, masih bersaing dengan universitas lain. Wah, yang celah-celah kayak gitu kalau kamu bisa tahu ya pasti kepake tuh. Ya, misalnya nih, oh enggak, sedangkan kita masyarakat mayoritas Islam. Nah, kamu bisa masuk celah ke situ kan? Oh ya nih dari fikihnya begini. Dari gini ya, itu kan wow gitu loh. Ya, Pinkan Dewi, apa? Mendelik aja kamu. Iya dok. Menurut kamu gimana? Menurut saya dikembalikan ke pasiennya lagi dok. Apakah dia ingin kalau misalnya dia mau gugur, kamu mau ngerjakannya? Kalau dari saya pribadi sebenarnya enggak dok, karena membiarkan waktu si ibunya merasakan kehamilannya itu dulu, walaupun tahu kalau dia enggak. Ya sedih dong. Nanti udah makin lama merasakan gerakannya, tiba-tiba udah tahu kalau ini akan meninggal gitu. Ya, udah itu nanti bahasan kalian lagi ya. Oke, saya cuma sekalian absen ya. Jadi maksudnya ya, ayo yang kita dari universitas yang beragama Islam gitu ya, hal-hal seperti ini yang harusnya kalian kalau yang tadi saya sebutkan itu semua universitas akan membahas itu gitu ya. Saya ketemu sama anak UPH juga begitu, sama IRC juga begitu gitu. Nah, cuma ada poin-poin yang oke, kita masyarakat Islam sekarang kayaknya udah melek agama gitu ya kebanyakan. Nah, ada baiknya kan kalian tulis itu, bagaimana dari ininya, dari itunya gitu. Itu hanya masukan aja. Oke, yang kriminal, oke, yang tadi itu jalannya hampir sama sih ya, perdarahan. Ya ini yang tadi saya sebutkan itu hanya kuncinya. Jadi nanti pasti kasus, kalau saya ya yang ngasih soal itu pasti kasus, dan kamu harus bisa banget membedakannya. Apakah ini insipient, apakah imminent, apakah incomplete gitu. Ya. Ini sebenarnya sudah yang kita sebutin dari tadi itu. Incomplete ya sudah keluar, pasti masih perdarahan, tapi complete itu udah lega gitu, rasanya udah plung gitu, udah keluar semuanya. Kalau yang miss abortion, kita mulai ya, dimulai dengan abortus imminent dulu, biasanya perdarahan gitu, kemudian di ibunya ngerasa tuh kayak masih berkembang terus, tapi habis itu diperiksa ya udah meninggal gitu. Nah ini biasanya sih banyak terjadi, jarang sekali, saya belum pernah. Saya itu lulus tahun 2004 akhir ya, jadi sekarang itu tahun berapa? 17 tahun saya jadi SPOG. Saya mulai dari SPOG itu umur 27 tahun. Jadi kalau gitu saya belum ketemu tuh miss abortion selama saya udah SPOG ya. Kalau residen sih masih ketemu karena kan masuk ke daerah-daerah gitu. Tapi kalau selama di kota karena bolak-balik, sedangkan pasien apalagi terutama pasien kota dan itu pasien bayi tabung mungkin 2 minggu sekali udah minta USG terus tuh gitu. Ini biasanya yang tidak ada fasilitas USG-nya. Jadi dia nggak tahu kalau itu sudah hilang sebenarnya si adiknya itu gitu. Cuma ibunya masih aja ngerasa dia itu hamil, dan tanda-tanda kehamilannya karena selama masih ada HCG ya seperti orang hamil aja gitu. Ya. Nah, pemeriksaannya gimana? Kita pastikan dulu dengan pemeriksaan Doppler atau untuk mengetahui apakah janinnya tuh masih ada atau tidak. Kemudian kalau misalnya nggak Doppler nggak punya, pakai USG. Kemudian kalau itu periksa blighted ovum, kematian mudiga, IUFD atau mola. Jadi untuk pemeriksaan USG itu untuk menyingkirkan hal-hal itu. Kemudian dilakukan ini karena miss abortion dan IUFD. IUFD itu kematian mudiga ya. Kematian mudiga atau IUFD. Tapi IUFD itu biasanya di atas 20 minggu. Tapi sebenarnya tuh nggak, batasan IUFD ini tidak ada 20 minggu, tapi biasanya kita pakai kalau masih di bawah 20 minggu, di bawah 12 minggu kita masih pakai kematian mudiga. Tapi kalau di atas 12 minggu ke atas
pakainya IUFD, tapi sebenarnya batasan kematian mudiga itu ya IUFD itu juga. Jadi sebenarnya hanya kebiasaan aja. Kalau masih muda itu untuk mencerminkan bahwa itu masih muda. Sebenarnya kita juga bisa bilang fetal death itu juga udah boleh ya. Tapi kalau kita bilang kematian mudiga, pasti orang yang dengar itu oh ini masih awal nih, artinya masih kehamilan masih muda nih, trimester pertama gitu ya. Nah karena misabortion sama IUFD ini sebenarnya kan janinnya masih ada, tapi karena kadang-kadang ibunya nggak tahu dan itu udah prosesnya lama, nah biasanya ada gangguan faktor pembekuan darah, makanya resiko perdarahan ya. Oke, ini pemeriksaan infeksi dan autoimun untuk yang pada habitualis yang APS, antifosfolipid syndrome, tapi bukan ACA aja, tapi ACA, lupus koagulan, kemudian ditambah beta-2 glicoprotein, tapi kayaknya ada bahasan sendiri deh mengenai APS. Terus penata laksananya gimana? Abortus iminen, istirahat, berbaring, kemudian progestogen, maksudnya progesteron ya, bisa diberikan dengan dosis-dosis tertentu ya. Kemudian abortus insipien, nah kalau misalnya dilihat keadaan umumnya, kalau misalnya banyak, ya kalau gitu kita rencanakan untuk karena kita harus timbang. Jadi kalau kita mempertahankan anak di 12 minggu dengan ibunya kemungkinan shock, ya kita milih ibunya. Pokoknya di mana-mana itu kematian maternal yang harus diselamatkan. Jadi maternalnya yang diselamatkan, bukan adiknya gitu. Misalnya nih placenta previa perdarahan banyak, nggak bisa lebih dari 500 cc, udah mengancam jiwa, ibunya udah shock, itu udah adiknya harus dikeluarin, apa boleh buat gitu. Nah ini juga seperti itu, kalau misalnya 12 minggu udah langsung direncanakan kuret, tapi kemudian kalau di atas 12 minggu, tapi ini yang saya bilang ini juga dilema kan. Nah kadang-kadang kalau saya sih kalau masih ini saya biarin aja selama tidak perdarahan banyak, tapi kalau sudah perdarahan banyak apa boleh buat, kita harus lakukan ya. Incomplete ya, diperlukan kuretase, dikasih uterotonika, itu dikasih obat-obat yang merangsang otot rahim itu untuk berkontraksi sehingga perdarahan akan berhenti. Kemudian semua abortus itu resiko infeksi, makanya dikasih antibiotik ya. Kalau udah komplit nggak ada perdarahan itu aman-aman aja, nggak usah dikasih antibiotik juga nggak apa-apa ya. Kalau misabortion, nah kita harus buka lagi rahimnya dengan dilatasi serviks, yaitu bisa dengan batang laminaria atau dengan obat golongan prostaglandin F2 alpha, jadi atau yang disebut dengan misoprostol. Kemudian nanti habis itu direncanakan untuk kuret. Nah hati-hati pembekuan darahnya kan sudah berubah, makanya resiko perdarahan. Kadang-kadang kita harus masukkan nih fibrinogen. Pembekuan darah itu yang biasa kita periksa APTT-PTT dan fibrinogen. Dan kalau misalnya lagi masa pandemi seperti ini, misalnya cari darah susah banget tuh. Oke, kita siapkan sebelum kita mau keluarkan si adiknya, si janinnya, pada pasien misabortion kita pastikan kita ada siap darah gitu. Oke, ya. Kemudian, nah itu yang penyulitnya, semua perdarahan, judulnya tuh perdarahan, pasti jatuhnya ke shock hipovolumik yang karena perdarahan, makanya namanya shock hemoragik gitu ya. Nah itu anemia, kemudian setiap tindakan lakukan kuret itu yang kita khawatirkan itu selalu perforasi uterus atau alat yang dipakai itu tembus. HCG itu membuat rahim itu lembek sekali gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak hati-hati, karena kan arah rahim itu bisa antofleksi, bisa arah ke depan, bisa arah ke belakang kan, jadi bisa antofleksi, bisa tembus tuh kalau kita nggak mengikuti sumbu rahimnya. Nah, padahal yang alat-alatnya itu semua dari stainless steel semua, jadi yang alat keras, alat berat gitu ya, besi semua, stainless steel sih sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mengikuti arah rahimnya, ya udah bisa jebol, perforasi, usus bisa masuk tuh lewat yang jebolannya, lubangnya itu, nanti bisa bahaya banget kan. Kemudian penyulitnya tuh infeksinya itu bisa yang provokatus kayak tadi tuh bisa sebelum dan sesudah tindakan kuret. Nah, kalau tindakan kuret setelah tindakan dikeluarin
Kuretase itu kan untuk mengeluarkan produk kehamilan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya alatnya tidak steril ya kita bisa masukkan ibunya infeksi kan. Oke, lama perawatan bila tidak ada komplikasi. Oke. Dari sini ada yang tanya. Izin tanya dok. Oke. Kalau kan tadi ada karena penyakit autoimunnya dok. Kalau misalkan seumpama kasusnya ada pasien dia nggak ada niatan pengen hamil lagi, terus direkomendasi buat KB minum atau suntik, sedangkan itu kan bisa kena autoimun juga. Nah, kalau seumpamanya ternyata dia jadi gitu kan dokter bilang KB itu nggak menutup kemungkinan untuk hamil. Nah, berarti itu bisa kemungkinan dapat kasus kayak gini ya dok? Tapi autoimunnya apa dulu? Itu autoimun di sini abortus itu semua penyakit autoimun bisa, misalnya sistem SLE misalnya. Oh, sangat mungkin dia itu terjadi, tapi di sini yang abortus itu kalau SLE itu selama dia tidak parah-parah banget ya autoimunnya, itu dia masih bisa bertahan tuh, masih bisa lanjut. Misalnya biasanya, tapi kejadian pasti kita harus bilang abortus kemungkinan bisa terjadi, tapi prematur itu sangat mungkin gitu. Tapi di sini yang paling banyak itu bukan autoimun pada umumnya, bukan, tapi autoimun yaitu APS itu, antifosfolipid syndrome. Jadi kalau misalnya ada pasien yang bolak-balik, nah APS itu kadang-kadang nggak berbeda dengan penyakit autoimun yang dia tuh sudah tahu kalau dia tuh penyakit autoimun gitu loh. Misalnya dia kena SLE gitu. Nah itu malah justru lebih enak, kita bilang oh ya kalau gitu nih kamu dari awal minum ini gitu. Tapi kalau misalnya yang di sini ini yang APS itu antifosfolipid syndrome ini, biasanya ibunya nggak tahu kalau dia tuh antifosfolipid syndrome gitu. Gejalanya tuh nggak khas, sulit untuk kita mendiagnosis itu sebenarnya. Nah tapi kalau sampai ada 2 kali pemeriksaan ternyata sempat kelihatan si adiknya tiba-tiba denyut jantungnya nggak ada, jadi kematian muda, umur kehamilannya di atas 8 minggu. Nah, sudah 2 kali terjadi, oke. Gitu. Kalau gitu kita follow up untuk next pregnancy-nya itu harus kita kejar tuh si APS-nya, antifosfolipid syndrome-nya. Itu. Tapi kalau penyakit autoimun dia misalnya kena SLE terus kemudian dia hamil, ya orang SLE juga pasti mau hamil juga kan, gitu loh. Tapi kalau dia pengen hamil ya kita langsung edukasi. Oh ya, resikonya memang nanti akan akan bermasalah, bisa abortus, bisa prematur, tapi biasanya sih kalau pasien SLE itu bisa lanjut tuh, tapi dia memang abort. Tergantung dia flare atau enggak. Kalau flare berat gitu aja. Jelas nggak? Ya di sini itu bukan autoimun pada umumnya, tapi yang antifosfolipid syndrome itu. Ya, terima kasih dok. Yo, lagi. Ubay. Mana Ubay? Iya dok. Asik. Toilet semuanya. Ubay, kamu mau nanya apa? Dari saya belum ada pertanyaan dok, belum terpikirkan. Ya, udah jelas tapi ya. Insya Allah. Kalau pertanyaan tahu ya. Insya Allah tahu dok. Nah, oke. Kita lari ke mana nih? Mola, obstetri hemorrhoid. Saya tuh apa sih? Apa aja ya? Mola ya. Iya dong. Sebentar. Oke, ya. Mola.
Oke. Ngantuk banget. Ya, yuk. Oke, yuk. Nah, nih, mola itu dia masuk dalam penyakit trophoblast ya. Jadi orang hamil, makanya kenapa USG di awal itu juga penting ya, karena ingat ya, waktu pembentukan itu kan ada inner cell sama trophoblast ya kan. Yang kadang-kadang trophoblastnya itu jadi neko-neko, jadi kesana kesini gitu pertumbuhannya. Harusnya itu jadi plasenta, dia macam-macam tuh bentuknya gitu ya. Kenapa-kenapanya banyak lah teorinya. Intinya gizi sih sebenarnya ya. Kebanyakan masalahnya itu ada gizinya di situ. Ya, jadi penyakit mola hidatidosa itu termasuk penyakit trophoblast ya. Jadi namanya gestational trophoblastic disease. Tuh kan teorinya masih belum diketahui patogenesisnya seperti misabortion sama teori neoplasma. Tapi ini juga nggak jelas sih sebenarnya. Ya. Ada yang bilang dulu tuh gara-gara mudigahnya mati kayak misabortion kemarin, misabortion. Kemudian ada gangguan peredaran, kemudian penimbunan cairan dalam jaringan mesenkim, kemudian ada gelembung-gelembung. Jadi mola hidatidosa tuh kayak benar-benar kayak telur, kayak dibilangin anggur, tapi kan anggur warnanya hitam, hijau, nggak ada yang putih kan. Ini benar-benar kayak putih-putih kayak mata ikan sih kalau saya bilang. Mata ikan asli ya, mata ikan yang benar-benar kalau kalian makan ikan bakar tuh ada matanya, bola matanya, betul-betul kayak bola mata. Tapi banyak loh, segitu. Makanya kayak kalau anggur itu kayak itu apa, kayak gantungan satu anggur itu. Nah, kayak gitu tuh. Persis. Ya, jadi gelembung-gelembung orang bilangnya gitu. Kemudian ada juga yang neoplasma itu, ya itu lari-lari ke sana ke sini deh. Harusnya trophoblast udah jadi plasenta aja, macam-macam dia kesananya. Kemudian insidensinya terlalu wide ya, 1 sampai 50 sampai 1 sampai 141 kehamilan. Besar sekali, ini tergantung daerah mana nih. Kalau misalnya daerahnya memang Jakarta, tapi Jakarta juga ada sih sampai sekarang nih. Ada pasien mola hidatidosa tapi parsial dan alhamdulillah adanya masih hidup ya sampai sekarang, tapi ya nggak tahu lah ke depannya gimana ya. Kemudian itu mola kembar dizigot, yaitu mola hidatidosa dengan fetus normal. Nah, itu mempunyai insidensi sekitar kecil kan, kejadiannya kecil 1 sampai 22.000 sampai 100.000. Jadi mola parsial itu bisa juga dia kembarannya itu harusnya kembarannya kan 2 gitu ya, tapi ini kembarannya mola gitu. Insidensi mola komplit dan parsial yang didapat yaitu 1 dibanding trimester pertama dan kedua gitu ya. Insidensi ini hanya just informasi aja. Kemungkinan makin besar, dan nih yang tadi yang bilang mola hidatidosa makin besar di atas 35 tahun, ini mungkin ada hubungannya dengan teori yang neoplasma ya, karena udah lebih tua, kualitas telur juga sudah makin berkurang gitu. Tapi kalau 20 tahun, kurang dari 20 tahun ya biasanya sosial ekonominya nggak bagus, belum bisa makan, nggak bisa milih-milih makanan yang baik gitu ya. Nah, kemudian paritasnya yang terbanyak lebih dari 4. Nah, oke, ini nanti ada hubungannya dengan sosial ekonomi lagi ya. Oke, jadi proliferasi trophoblast itu membuat HCG itu meningkat. HCG meningkat itu memicu sintesis estradiol, hiperemesis gravidarum. Kemudian dia juga berpengaruh. Jadi di hipofisis anterior itu kan ada HCG itu kembarannya serupa tapi tidak sama dengan LH. Di rantai betanya aja yang dia lebih panjang HCG-nya gitu ya. Nah, HCG itu mirip banget pokoknya sama LH. Jadi begitu HCG naik, jadi badan itu kadang-kadang nggak gitu ngerti-ngerti juga. Jadi seperti saya itu juga dirangsang sama si LH. Nah, jadi hipofisis anteriornya juga akan memproduksi hormon-hormon yang lain, memicu yang lain, kayak misalnya tiroid. Jadi makanya kenapa mola hidatidosa itu dibarengin sama krisis tiroid, karena HCG itu merangsang banget untuk ayo tumbuh lagi itu si efek tirotropiknya itu. Jadi si tiroidnya itu jadi memproduksi lebih banyak FT4 yang kayak gitu. Jadi seperti kayak hipertiroid kayak gitu jadinya.
Makanya dibilangnya storm tiroid, jadi krisis tiroid gitu. Nah, kemudian dia juga HCG itu juga yang tadi saya bilang kan ada dia mempengaruhi mirip dengan LH, jadi dia seperti kayak memicu telur, makanya ada pembentukan kristal lutein. Jadi kalau misalnya kita USG nih pada pasien mula, kita lihat oh pasti HCG-nya tinggi banget, ya kan. Kemudian ibu karena estradiolnya tinggi banget. Nah, nanti ibunya tuh biasanya mual muntahnya banget gitu. Kemudian efek tirotropiknya biasanya kita jadi kadang-kadang tuh tapi tidak semuanya kita bisa tuh lihat tiroidnya kok agak gedean dikit gitu. Kemudian ovarium kita USG, kok ada kista gitu. Ya. Kemudian klasifikasinya, sorry ya, saya nggak tidur tadi malam, ngantuk banget sebenarnya. Kalian yang mau jadi dokter OB memang harus siapin waktu, karena bayi nggak bisa kong kali kong sama kita, lahirnya jam segini ya, gitu. Nggak bisa. Oke, penyakit trofoblas itu yang jinak itu dibagi menjadi 2, hidatidosa yang komplit ya, kita biasanya nggak bilang komplitnya, langsung mola hidatidosa, tapi kalau parsial itu 1 adik, 1 janin, 1 mola gitu. Kemudian yang ganas kita nggak membahas ke sini karena ada bahasan sendiri. Kemudian faktor risikonya yang tadi saya bilang tuh, golongan sosial ekonomi rendah, di bawah 20 tahun, di atas 34 tahun, kemudian 35 tahun, paritas tinggi. Oke, kemudian sekarang masuk ke molanya, yaitu kehamilan yang berkembang tidak wajar, tidak ditemukan janin, hampir seluruhnya tuh fili chorialisnya mengalami perubahan hidropik jadi cairan gitu. Kemudian seperti gelembung putih, tembus pandang, berisi cairan jernih, ukuran variasi. Jadi kayak mata ikan itu kan bening-bening gitu ya. Jadi menurut saya sih mirip banget seperti itu, tapi nggak ada tengahnya hitamnya, itu nggak ada. Kemudian kalau kita periksa histologi itu edema, stromafilinya, kemudian pembuluh darah pada fili itu tidak ada, kemudian proliferasi sel trofoblast, kemudian gambaran sitogeniknya masih 46 ya. Tapi kadang-kadang 69 juga bisa. Diagnosisnya ya seperti orang hamil aja, tidak mens, kemudian dia ngeflek, kemudian tapi ini yang kas-kasnya seperti ini, uterusnya lebih besar, kemudian tidak ditemukan tanda kehamilan pasti, maksudnya tanda-tandanya hanya mual muntah gitu, tapi nggak jelas banget ya. Tanda kehamilan pasti itu kita temukan gestational sac, nah itu tanda kehamilan pasti ya. Tapi beta HCG yang tadi saya kemarin bilang 99,99%, tidak 100%. Setelah 100% kalau kita sudah lihat kantong hamil di dalam rahim, oke, itu baru hamil ya. Nah, jadi kan tidak pasti itu. Jadi kayak misalnya payudara membengkak, orang mau mens juga bengkak, mau mola juga bengkak kok gitu. Nah, kemudian beta HCG tinggi ya, kalau kembar juga naik tuh, beta HCG-nya juga langsung getting rise kan, 48 kan doubling terus kan. Nah, kemudian kalau di USG ada kelihatan snowflake pattern, jadi kayak macam-macam sih ya, ada yang bilang honeycomb appearance gitu ya, seperti kayak sarang tawon, nah kayak gitu tuh, atau yang ada juga bilang kayak snowflake pattern gitu, macam-macam sih ya. Kemudian gejalanya, karena inget ya, karena HCG tinggi, pasti ibunya mual, muntah, pusing lebih hebat, uterusnya lebih besar daripada usia kehamilannya, perdarahan, ya namanya juga nggak ada fili, maksudnya no perdarah. Jadi kan ada masalah di fili chorialisnya kan, otomatis ya perdarahan sedikit-sedikit. Kadang-kadang kalau pas lagi keluar semuanya, gitu, wah ada langsung bisa jatuh ke shock, kemudian kematian. Ya. Oke, terapi, perbaikan keadaan umum. Kalau jelek, kalau misalnya ada krisis tiroid, ayo diperbaiki. Kemudian kalau misalnya HB-nya rendah, karena kita mau keluarin si mola itu, diperbaiki dulu, ya. Kemudian dilakukan kuretase. Nah, kuretase itu biasanya vakum ya. Kuretase itu kan ada yang pakai alat tajam, ada yang pakai kuretase. Yang tadi saya bilang kuretase itu bisa pakai stainless steel, jadi ada sendok karetnya, sendok kuretnya. Tapi karena tingginya beta HCG, tingginya estradiol itu membuat rahim itu yang tadi saya bilang lunak,
bikin lunak, apalagi yang abortus saja tadi kemungkinan perforasi, apalagi ini nih. Jadi sangat lunak banget, makanya perforasi itu sangat mungkin banget waktu kuret. Makanya karena takut sekali dengan perforasi, makanya pakai vakum gitu. Vakum itu tidak besi kayak gitu ya, tidak stainless steel, tapi dari dari karet biasa. Nah karet itu, tapi juga kadang-kadang karet itu juga bisa tembusin juga saking lunaknya banget gitu. Jadi memang harus hati-hati, dan kadang-kadang kalau tidak punya fasilitas vakum kuretase, kita pakainya harus pakai yang tajam juga. Nah kita bagi dua kali tuh kuretnya. Satu udah ya kayak bersih-bersih lah, tapi jangan nggak bersih-bersih banget gitu ya. Kemudian habis itu kita lanjutkan yang kedua. Biasanya jaraknya tuh 1 minggu atau 2 minggu. Supaya untuk menghindari kalau misalnya HCG, kalau sudah dikeluarkan kan artinya HCG-nya sudah mulai turun-turun ya, rahimnya itu sudah mulai berkurang hormon-hormonnya. Nah, jadi dia bisa lebih aman lah gitu. Tapi sekarang agak mudah. Kalau dulu sama zaman saya masih melakukan ya kuretase 1, 2 itu kalau di daerah. Tapi kalau sekarang hampir di daerah pun juga sudah punya vakum kuretase ya. Dan kalau misalnya ini terjadi pada usia misalnya hamil yang usia 43 tahun, 44 tahun yang dalam tanda petik masih dapat rezeki tapi sebenarnya udah mau deket perimenopause kan. Nah, itu disarankan kalau misalnya mau diambil sekalian supaya tidak berulang lagi gitu. Kemudian kalau pasien ada gangguan lagi, tunggu sebentar, wait. Oke, ya kita mulai lagi, maaf ya. Kemudian kalau misalnya pasien risiko tinggi itu misalnya arahnya itu ke arah yang penyakit trofoblast ganas. Misalnya kalau dari Agamemnon USG ada neovaskularisasi tinggi, nah kita bisa kasih methotrexate ya. Kemudian kita follow, dan pasien yang sudah mola tidak boleh hamil dulu. Ya, 1-2 tahun hitung kadar beta HCG, anjuran KB sampai waktu tersebut. Tapi KB-nya tidak disarankan untuk pemasangan KB IUD karena takutnya nanti perforasi lagi gitu ya. Dan hitung kadar beta HCG. Kalau beta HCG-nya itu ada yang harusnya turun ya, langsung turun, sudah dikeluarkan otomatis dia akan turun. Tapi kalau dia plateau ya, atau dia dalam 2 minggu tuh kok tetap aja bertahan agak turun tapi nggak turun banget, nah kita harus lari ke arah yang wah ini ganas nih takutnya. Oke, kemudian ini yang tadi ya dari WHO pembagiannya seperti yang tadi kita lihat. Oh cuma ini yang ganas, tapi kan kita nggak ngomong ini ya, non metastatik dan metastatik. Ya, biasanya metastatiknya ke paru-paru. Nah kemudian ini pembagian perbedaannya. Kalau patologinya kalau yang komplit tidak ada, kalau yang parsial ada edema, difus, vokal. Ini edema fili pasti kita lihatnya by histologi ya. Kemudian proliferasi trofoblastik difus, kalau parsial ya sebagian pasti masih ada plasentanya juga. Ya karena ada janin ya masih bisa bikin janin, artinya kan ada plasenta yang masih ada tuh gitu, masih terbentuk gitu. Jadi makanya ada vokal atau ada yang difus tuh semua gitu. Kemudian inklusi stroma, bukan filosa itu dari histologis ya, dan karyotype-nya kalau yang ini 46-90% tetap normal, kalau yang parsial itu ya inilah triploid ya. Tapi ini jarang sekali diperiksa ya. Oke. Nah kayak gini nih ya, parsial hidatit ya, sampai kayak masih kepikiran jadinya pasien yang udah gede soalnya tapi nggak
masih bertahan aja ya bagus sih, tapi kalau misalnya udah gede terus habis itu nggak ada kan kasihan ibunya ya. Biasanya, nah ini dia tuh, biasanya bayi tidak dapat bertahan hidup. Ya makin lama, ya logikanya bayi itu makin lama makin besar, otomatis kan dia pasti minta kebutuhan, dia membutuhkan plasenta yang sehat kan. Artinya dia minta kebutuhan lebih banyak untuk dia gitu. Tapi ya karena sebelahnya itu mola, ya otomatis pasti terganggu. Oke, ini hampir sama sih tadi ya, ada kista lutein, komplikasi medis, postmolar malignan. Kalau yang parsialis malah lebih kurang dari 5% ya, tapi kalau yang mola agak lumayan tuh, 6-32% tuh untuk meningkat menjadi menjadi ganas. Oke, ini yang tadi kemungkinan perubahan menjadi keganasan itu kalau beta HCG-nya lebih dari 100.000 dan nggak turun-turun ya. Setelah dikeluarkan tuh dia pelatu-pelatu aja, uterusnya cepat gede, kemudian kista luteinnya lebih dari 6 cm. Kemudian prosedurnya hampir sama sih ya, tadi yang saya udah bilang ya, evaluasi jangan hamil lagi dong 1 tahun ya. Kemudian beta HCG-nya 2 minggu sekali ya, bila normal. Pemeriksaannya, kemudian setiap 2 bulan sampai 1 tahun terus-terusan tuh. Tapi kalau biasanya sih kalau dia bagus-bagus ya, maksudnya dia turun-turun itu nggak usah sampai 1 tahun sih. Cukup ya udah sampai ke titik yang nadir, udah titik yang batas 0 gitu, udah habis itu udah kita nggak lakukan lagi. Ya. Oke, nah ini tuh beta HCG dari 100.000 tuh, nah ini yang tadi saya bilang, kalau turunnya grafiknya kayak gini, oke. Tapi kalau dia plato, nah begini, oke, ntar dulu gitu, ya. Atau mungkin itu misalnya plato kayak gitu ya, ada pertimbangan untuk pemberian sitostatika, methotrexate juga. Ya. Oke, aduh, dari sini ada. Ada pertanyaan? Ini lumayan loh saya bikinnya pakai bahasa Indonesia loh ya. Biasanya saya langsung mengambil dari. Oke, apa-apa? Maaf dok, saya tidak bertanya dok. Sebelumnya maaf dok kalau misalkan saya salah dok. Iya. Tapi kalau untuk diagnosis dari molar hidatidosa ini bisa didiagnosisnya itu bukan dari gejala ya dok, tapi dari pemeriksaan, contohnya pemeriksaan USG gitu ya dok. Jadi datangnya dia hamil. Jadi ada gejala dong, pasti ada gejala. Jadi dia datang amenore pasti, ya nggak? Ya amenore, terus habis itu mual banget, aduh dong, mual banget nih, kayak gitu. Itu kan gejala kan, tapi kan itu kita belum tahu. What, ya you are just pregnant aja gitu. Kemudian waktu kita periksa USG, loh Bu, ternyata mola nih gitu. Oh ini ternyata ya, memang harus ada pemeriksaan tambahan. Atau kalau misalnya kita curiga kita nggak punya nih sebagai lini pertama nih, nggak ada USG gitu, ya, tapi agak sulit sih, soalnya beta HCG darah kan juga laboratorium itu juga nggak bisa ya. Kalau beta HCG-nya tinggi banget tidak sesuai dengan umur kehamilan, kalau gitu kita ini larinya mungkin mola, tapi tetap aja 100% kita harus periksa USG dulu, kecuali tidak di USG sudah keluar gitu, gelembung molanya keluar ya, ada gelembung mola, ya udah gitu mola gitu. Jelas gak? Dok, terima kasih dok. Apalagi sekalian absen ya. Assalamualaikum dok, mau izin tanya. Ini siapa? Kalau ada si dok. Dok, tadi kan ada itu ya dok, kalau misalnya follow up untuk mola 1-2 tahun. Terus kalau misalnya tahunnya itu selama berapa tahun itu dari mana dok? Atau emang minimal 1 tahun untuk kehamilan selanjutnya? Kalau misalnya 1 tahun itu pemantauan beta HCG yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya beta HCG-nya udah nggak kebaca di dalam darah, ya kamu udah boleh hamil lagi. Tapi biasanya kita batasin 1 tahun. Jadi dengan 1 tahun itu pakai KB. Berarti tadi KB-nya nggak boleh pakai IUD. Kamu dengerin
Kamu dengernya itu kan? Rahdan, Nur, Sabi siapa dia? Oh cowok, oh kirain cewek. Sabi siapa namanya? Sabdi Sali dok. Iya, nama sendiri kok lupa. Rahdan. Ya, itu mati tadi dok kameranya. Rahdan, kamu jelas nggak? Lumayan mengerti dok. Lumayan mengerti ya. Zahra, Sania. Iya dok. Nggak ada? Ada dok. Ini dok. Gimana? Tampilkan. Kok gak kedengeran sih suara? Iya. Mana dari sana? Ada dok. Ada dok. Mana? Apakah terdengar suara saya? Kamu nggak ada yang mau nanya, Zahra? Saya mau tanya tentang yang abortus boleh dok? Iya. Itu kamu di mana sih? Kayak di celah gitu? Iya ini meja belajar. Oh, oke. Oke. Saya mau bertanya tentang yang abortus. Kalau misalnya ibunya ini udah punya kena infeksi toksoplasma sebelumnya dan akhirnya menyebabkan abortus. Apakah di kehamilan selanjutnya si infeksi toksoplasma ini bisa terjadi juga? Pertanyaan saya. Terima kasih dok. Iya, masa cuma gitu aja? Jadi kalau masalah ini maksudnya kan jadi gini. Kamu mah. Jadi toksoplasma itu nanti yang kita lihat itu bukan kumannya. Kalau kita pemeriksaan itu kita pemeriksaan imunoglobulin. Imunoglobulin itu yang diperiksa tuh imunoglobulin G sama M. Jadi kalau misalnya gini. Kalau misalnya dia belum pernah infeksi toksoplasma itu IgG dan IgM-nya itu negatif, ya kan? Tapi kalau dia sudah pernah kena, gitu ya, sekarang ini dia lagi hamil, ya, itu baru pertama kali dia kena itu IgM-nya positif, IgG negatif. Karena IgG itu akan muncul setelah 6 bulan. Ngerti? Jadi misalnya nih ada pasien dia sudah pernah toksoplasma kemarin, IgM-nya sudah dapat pengobatan. Kemudian dia mau hamil lagi seperti yang kamu tadi tanyakan Zahra. Terus habis itu kamu menyarankan apa? Pemeriksaan apa? IgG dok. Sebelum mau hamil lagi. Kamu sarankan apa? Pemeriksaan IgG-nya. IgG aja. IgM-nya juga. Nah, terus kalau hamil ibu itu boleh hamil kalau misalnya IgM dan IgG-nya negatif. Mana bisa, kan udah pernah kena. IgG itu akan muncul lebih dari 6 bulan yang lalu. Lebih dari sama dengan 6 bulan. Jadi dia nggak pernah hilang di dalam tubuh, imunoglobulin kok. G itu kan nggak bisa hilang di dalam tubuh. Oh, jika IgM-nya negatif. Terus kalau, jadi ibu itu aman kalau IgM-nya negatif, IgG-nya positif. Karena positif IgG nggak akan hilang kan. Oh, iya. Nah, terus ternyata hasilnya IgM-nya positif, IgG-nya positif. Terus gimana? Artinya ada yang bisa jawab nggak? Renaisha, Dinda, ayo bisa jawab nggak? Itu masalahnya gimana itu? Zahra aman kamu? Udah, tutup. IgG, IgM-nya kalau itu positif artinya apa itu? Gitu loh. Renaisha. Iya dok. Apa artinya? Berarti dia terinfeksi lagi dok atau gimana? Atau gimana? Saya nanya lagi ke saya. Menurut pendapat saya dia terinfeksi lagi dok, kena toksoplasma lagi. Itu namanya infeksi recurrent, jadi infeksi ulangan. Nah, jadi sebenarnya sih biasanya kita akan periksa seberapa banyak IgG-nya. Kalau IG-nya tinggi atau kita bilangnya aviditas ya. Kalau IG-nya tinggi biasanya itu nanti laboratorium itu cuma bilang gini, tinggi rendah gitu. Hanya jawabannya kayak gitu tuh.
Nah, kalau tinggi, kalau gitu aman tuh untuk hamil, kamu nggak usah ada pengobatan. Tapi kalau rendah, oke, kalau gitu mungkin ada wacana untuk memperbaiki imunnya. Ada wacana lagi kalau misalnya ada gejala-gejala yang mirip seperti itu, kita obatin dulu gitu. Ya, jadi kalau Zahra tadi tanya, bisa nggak terulang lagi? Ya bisa lah, kapan aja. Misalnya during pregnancy aja, dia tidak setiap hari, kan kita bisa terinfeksi kapan aja kan, ya nggak? Jadi kapanpun, ini barusan kemarin nih tes periksa corona, tiba-tiba besoknya kita bisa kena, ya nggak? Sama juga, toxoplasma, herpes, rubella juga kayak gitu. Cuma apa iya kita mau periksa-periksa terus? Kan nggak mungkin. Nah, biasanya diperiksa itu sebelum kehamilan, ya, sebelum kehamilan pre-pregnancy atau kalau enggak di trimester pertama. Kenapa kok diperiksa di trimester pertama? Karena pembentukan organ ada di situ. Kalau misalnya ada infeksi, kita harus yang tadi saya bilang, kita harus hilangin tuh virus-virusnya atau bakteri atau parasitnya. Nah, tapi trimester pertama aman. Kemudian trimester ketiganya dia infeksi toxoplasma, dia makan sushi atau sashimi misalnya yang tidak diolah dengan baik gitu. Nah, bisa nggak dia kena? Bisa. Terus terinfeksi? Ya sudah, iya gitu. Jadi artinya maksudnya bisa kapan saja bisa. Cuma timingnya yang kadang-kadang yang deg-degan nih, aduh umur berapa nih? Kalau udah 38 itu ya biasanya sih kita, dan itu kalau tidak ada gejala yang khas banget, pemeriksaan itu tidak dikerjakan, hanya di trimester pertama aja. Ya. Oke, jelas? Oke. Terima kasih. Kita masuk ke ini. Saya karena capek banget kemarin, jadi saya masih belum selesai. Aduh. Oke, yuk kita mulai. Ini seru. Tapi conclusion lagi. Oke. Antepartum hemorrhage ya. Ini sebagai contoh soal aja. Nanti yang kayak keluar tuh akan begini-begini nih. 25 tahun, G3, kemudian masuk ke poliklinik ya, ke kamar bersalin, kemudian di situ ada fetal heart-nya itu 140, BP-nya 110/60, heart rate-nya 85, fundal hit-nya 28 ya. Belum dikasih apa-apa, kamu diagnosisnya apa dan apa nih diagnosis bandingnya. Nanti jangan kaget nih, akan keluar soal-soal tuh yang akan keluar itu pasti begini-begini kalau sama saya ya. Bukan apakah ini, aduh bukan banget itu, enggak banget ya. Oke, nih definisinya yang tadi saya bilang kalau abort itu ada 20 minggu ya, kurang dari 20 minggu, tapi kalau ini 20 minggu ke atas. Nah, ini masih bervariasi ya, bervariasi banget. Ada yang bilang 28. Jadi kalau namanya antepartum hemorrhage atau perdarahan antepartum itu beberapa literatur ada yang bilang 20, ada yang 24, ada yang 28. Kalau nggak salah di Sarwono 28 deh. Kalau nggak salah ya, nanti dibaca lagi. Tapi saya pembagiannya supaya gampang, saya ngambil yang dari alarm kolegiumnya internasional. Jadi alarm, kita bilangnya alarm itu 20 minggu ya sampai delivery. Kemudian insidensinya 2% sampai 5% dari pregnancy. Kemudian penyebabnya itu abruptio placenta atau solusio placenta. Kemudian unclassified ya dia nggak tahu, perdarahan aja, placenta previa, lower genital tract lesion. Tapi di sini kan kita tugasnya abruptio placenta sama placenta previa ya. Oke. Nah ini etiologinya
etiologinya. Kita langsung aja ya ke itu aja, ke langsung ke ini perlu nggak ya? Nanti ada kok di bawah. Kita langsung ke itunya aja, placenta previa ini dulu deh. Bentar. Soalnya ini membahas bukan hanya placenta previa, kita disuruhnya belajarnya itu. Kalau misalnya ada vaginal bleeding, ada perdarahan pervaginam, kita harus lihat risk factor-nya. Kemudian ingat loh, kalau udah 28 minggu, 30 minggu, 32 minggu, itu tidak boleh melakukan pemeriksaan dalam dulu. Ya, kalau misalnya udah umur segitu, karena yang di kepala itu, pokoknya yang dikunci itu, dia kalau nggak placenta previa, gitu. Placenta previa dulu deh yang dipikir gitu ya. Jangan periksa dalam, karena periksa dalam kamu megang plasenta jebrol banjir tuh gitu. Kemudian nilai itu ibunya shock atau enggak, kemudian janinnya bagaimana. Kalau tidak stabil harus lakukan hemodinamik resusitasi. Kemudian kalau tidak stabil juga harus delivery ya. Yang agak sulitnya itu makan apa, kok kematian maternal kita tuh masih tinggi-tinggi juga karena ya akses untuk ke rumah sakit itu susah gitu, mana ada yang di gunung-gunung itu, belum lagi rapat dulu keluarga gitu, ibunya udah shock dulu, datang ke rumah sakit itu udah habis-habisan gitu. Dan kalau mother dan fetusnya masih stabil, kita masih bisa tuh lakukan USG. Ini sebenarnya solusi placenta previa, apa sih sebenarnya? Nah, kita masih bisa tuh. Kemudian apakah masih bisa dipertahankan? Kalau misalnya tadi yang saya sudah sampaikan ya, pokoknya maternalnya dulu, janinnya tuh enggak. Kalau misalnya perdarahannya banyak sekali, umur 28 minggu, apa boleh buat, kita harus keluarkan dengan mempertaruhkan ya sebenarnya untuk si adiknya. Semoga dia masih bertahan gitu. Ya. Oke, kemudian manajemennya seperti biasa, seperti pada umumnya kalau ketemu pasien perdarahan ya pasti ABC, air, breath, circulation ya. Kemudian talk to observe mother and fetus ya, bicara nih ibu ini sekarang begini-begini ya gitu ya. Kemudian ingat needle yang dimasukkan itu harus yang besar. Ya, ini yang suka kadang-kadang ibu dokter jaga itu suka memasukkan yang, karena kan kadang-kadang ibu tuh ada yang mudah dimasukkan, ada yang susah dimasukkan jarum ya, IV line. Jadi jarumnya itu, jadi untuk memudahkan dia masukin jarum kecil, padahal kan setiap ibu melahirkan atau yang paling banyak ini pas saat melahirkan, jadi dokter jaga itu masukin aja gitu, mikirnya pokoknya gampang aja, padahal kemungkinan resiko perdarahan pasca melahirkan kan besar banget. Nah jadi ya kamu harus masukin pakai yang bornya gede, yang ukuran needle-nya yang besar ya. Kadang-kadang malah justru masukkan yang untuk kalau misalnya ibunya ada resiko untuk untuk perdarahan, faktor resiko perdarahan, pakai langsung transfusi set gitu. Kemudian masukin kristaloid, kemudian blood count ya, coagulation statusnya ya, cross match dan tipenya ini harus ya untuk cross check darah ya. Kemudian minta tolonglah segera sama keluarga, sama ini semuanya ya, sama perawat. Jadi makanya kita benar-benar harus koordinasi semua tuh ya. Ini hemodinamik ya hampir sama ya. Ini fetal consideration ya. Jadi kalau misalnya kita adiknya itu udah denyut jantungnya duk gitu lebih lambat ya. Begitu adiknya bradikardi di bawah 110, dokternya yang pakikardi itu biasanya. Nah, itu minta tuh resusitasi intrauterin. Ayo Bu, miring kiri ya 30%, itu bisa berpengaruh terhadap cardiac output-nya. Kemudian kita pastikan ini, tapi jarang sekali dilakukan karena pemeriksaannya pun juga susah ya. Diambil cairan ketubannya untuk apakah ini paru-parunya matang atau tidak. Kalau kita di Indonesia itu ini pemeriksaan untuk nanti perbandingan LS itu, lecithin dan lecithin perbandingan LS rasio. S-nya saya lupa. LS rasio. Jadi ini kalau misalnya perbandingannya ini arahnya, ini paru-parunya ini kalau misalnya si adiknya dikeluarkan, dia bisa berkembang atau enggak gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya sudah 28 minggu, kita nggak usah mikirin itu lagi, langsung masukin aja
pematangan paru, obat untuk pematangan paru kita masukin corticosteroid, bisa betamethasone, bisa dexamethasone, ya itu untuk memicu paru-paru. Nggak usah kita tes lagi karena tesnya pun aja tidak semuanya, dan amniocentesis itu termasuk yang invasif ya, kadang-kadang kita nenggol plasentanya berdarah lagi, ada masalah ya. Eksternal fetal dan labor, dan ini Cleuer-Betke ini yang apa namanya ya, itu darah hitam, nah itu nanti ada di bawah kok. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke solusio placenta atau abruptio placenta. Definisinya premature separation of normally implanted placenta. Placenta itu normalnya keluarnya setelah apa? Normalnya. Luciana, Praselia. Ya dok, Nah, normalnya placenta itu akan keluar setelah bayinya dok. Jadi kalau misalnya sebelum bayinya keluar, adiknya tuh nggak mau keluar ya, tapi kok plasentanya udah lepas duluan, nah itu namanya abruptio placenta. Kemudian ya ini klasifikasinya bisa total, bisa parsial. Kalau di Sarwono kayaknya pembagiannya tuh ada ringan, sedang, berat kalau nggak salah ya. Nah kalau ringan aja udah fetal distress tuh. Ya, kemudian parsial itu tolerate 30-50%, tapi udah fetal distress sebenarnya si adiknya. Begitu total sudah wassalam ya. Ini kayak gini nih. Ya, lepas ya, udah selesai itu gitu. Makanya begitu. Nah, ini tuh biasanya kadang-kadang ini kan ada yang keluar berupa darah nih ya. Tapi kadang-kadang enggak juga keluar darahnya, cuma sedikit-sedikit aja. Tapi begitu di USG darahnya itu ada di balik plasenta. Jadi jadi perdarahan retroplasenter namanya. Jadi kelihatan ada massa darah di balik plasentanya itu. Jadi nggak semuanya tidak keluar darah ya, tidak keluar. Biasanya darahnya warna kehitaman gitu. Oke, nah lanjutin. Resikonya siapa yang bisa solusio plasenta? Nah, hipertensi, kena trauma, kesenggol meja ya, atau jatuh tabrakan. Nah itu tuh. Kemudian dia pakai obat-obat, dan sebelumnya itu juga pernah ngalamin hal ini. Kemudian over distended nih, multiple gestation, polyhydramion. Polyhydramion itu air ketubannya banyak banget. Kemudian smoking, especially lebih dari 1 pack per day ya. Oke, kemudian clinical presentation-nya vaginal bleeding. Tadi kamu bayangin aja gambarnya tuh, keluar darah, kemudian ada risk factor-nya, hemodinamiknya tidak correlate. Nah ini nih khasnya banget nih. Jadi status hemodinamiknya tidak korelasi dengan jumlah darahnya. Nah ini yang namanya concealed abruptio, yang tadi saya bilang perdarahan retroplasenta. Jadi dia tuh di balik plasenta, kemudian perdarahan itu masuk ke dalam rongga di myometrium, jadi warnanya tuh hitam atau abu-abu, kebiruan, rahimnya itu kebiruan. Kemudian ada evidence fetal compromise, kemudian uterusnya tuh sakit, irritable, terus aja kenceng terus gitu. Nah, pokoknya mau dipegang tuh kok, kalau kontraksi itu kan naik ya, his itu naik terus dia turun, naik terus turun kayak gitu. Nah, ini enggak terus saja gitu. Nah, kemudian kita lakukan USG itu untuk rule out the previa-nya. Jadi jangan sampai salah diagnosis ya. Kemudian kalau enggak kita bisa melihat show clotting-nya. Ya. Kemudian nah ini dia, kalau dia masih hidup, begitu imatur, kasih steroid yang tadi. Tapi kalau memungkinkan ya, kemudian kalau misalnya masih bisa kita assess tuh maturity-nya atau keadaan ibu adiknya tuh masih oke lah gitu. Ya, masih kalau udah matur ya kalau gitu langsung sesar atau vaginal delivery. Nah, ini nih uniknya abruptio, selama si adiknya itu masih bagus, kita induksi aja. Padahal kan tadi sudah tetanik, jadi kan ada kontraksi terus gitu. Begitu kita kasih induksi sedikit aja, itu bisa lahir. Gampang, karena rahimnya kan kenceng terus. Tinggal kita induksi pakai misoprostol, pakai prostaglandin F2 alpha itu, kita masukkan gitu. Nanti dia mulut rahimnya itu mulai tipis gitu ya. Terus tuh keluar dan itu tapi bisa dikerjakan kalau sudah 39 minggu, 40 minggu ya. Tapi banyakan
bulan 28 minggu itu juga udah mungkin abrupsio plasenta kan. Kalau kayak gitu ya tinggal didiskusikan sama ke keluarga. Nih kemungkinannya begini-begini ya kita akan kita akan lakukan SC gitu. Ya, kalau misalnya dia udah dead fetus, ini koagulopati, lihat tuh faktor koagulannya biasanya udah jelek tuh, kemudian kita lahirkan. Yang tadi saya bilang ini tidak di SC kalau dead fetus. Kenapa? Karena gampang sekali di induksi, gampang banget. Karena yang tetanik tadi begitu di mulut rahimnya itu misalnya pakai balon kateter lah, pakai misoprostol kayak yang prostaglandin F2 alpha gitu, selama peredaran faktor koagulopatinya atau tidak mengancam menjadi DIC, ya kita lahirkan aja by lahiran normal pervaginam, ya. Oke, sekarang masuk ke plasenta previa. Oke. Kemudian ini plasentanya itu menutupi atau mendekati atau menutupi jalan lahir atau serviks ya. Ada total, parsial, marginal. Tapi kalau di Indonesia ketambahan satu lagi nih, low lying placenta atau placenta letak rendah ya. Bisa anterior, bisa posterior. Kalau anterior biasanya normal-normal aja, tapi kalau posterior yang bahaya ya. Oke, kalau total pasti semua, parsial setengah, marginal pinggir, low lying mendekati ya. Faktor risikonya apa? Pernah ada riwayat placenta previa, riwayat sesar atau uterine surgery atau bolak-balik kuret itu juga bisa. Kemudian multiparitas, kemudian advanced maternal age, multiple gestation, smoking. Okay. Tapi kenapa smoking ini tanda tanya ya. Saya belum bisa kasih jawaban kenapa smoking itu bisa abrupsio placenta, smoking bisa placenta previa. Ya, kemungkinan besar sih ada gangguan vaskularisasi, tapi yang jelas belum tahu ya. Oke, ya ini yang tadi saya bilang low lying placenta ya. Ini placentanya ini nutupin total nih placenta previa, jelas nggak bisa lahir. Ini nggak bisa lahir ya. Ini karena kenapa nggak bisa lahir kan setengah cumaan. Ya nanti kalau buka 10 kena dong. Ini kan masih belum pembukaan gitu. Ini belum pembukaan. Tapi kalau udah advancement, udah mendatar kan udah posisi udah di sini nih, udah kena tuh gitu. Kemudian marginal ya tetap aja buka 10 juga tetap aja. Ini kalau buka 10 kan dia di sini nih. Nah gitu. Kemudian kalau low lying ya itu yang saya bilang kalau anterior masih oke, posterior yang bahaya karena bisa perdarahan juga. Ini kalau gambar USG, ini plasentanya, kemudian ini mulut rahimnya, ya. Ini kalau udah di depan sini ya udah. Ini nanti kalau buka 10 itu ini udah nggak segini, ya. Ini udah langsung di sini nih, tipis gitu. Oke, kemudian kalau gejalanya vaginal bleeding, ya, tanpa kontraksi. Beda kan sama abrupsio placenta. Kalau abrupsio placenta itu irritable, kan terus-terusan, tapi kalau ini painless justru, nggak ngerasain tiba-tiba biur merah seger gitu. Kemudian, nah perdarahannya itu correspond to vaginal blood loss. Jadi kalau perdarahannya banyak ya pasti ibunya shock hipovolumik gitu. Kalau yang tadi kan shock hipovolumik, darahnya nggak ada yang keluar gitu. Nah kemudian well tolerated by fetus unless maternal instability. Jadi janin itu akan bagus selama ibunya stabil. Kalau ibunya udah shock-shockan, ya adiknya pasti juga nggak bagus. Nah, kalau ke abrupsio placenta tadi, ibunya sedikit aja udah fetal distress, gitu. Yang separasi itu cuma sedikit aja, dia udah fetal distress, apalagi parsial atau total, blok adiknya udah nggak ada tuh, gitu. Nah, ini uterus, not tender, not irritable, soft, biasa aja, ya. Biasanya, karena kamu bayangin logikanya aja, kalau placenta ada di bawah situ, pasti kan adiknya memang posisinya yang normalnya karena gravitasi kepala yang paling berat ya. Jadi bagian janin itu yang paling besar dan paling berat itu kan kepala. Jadi harusnya kepala kan udah langsung gara-gara gravitasi kan dia turun tuh di bawah. Kepalanya udah di bawah gitu. Tapi karena ada sesuatu di situ, bantalan di situ, otomatis dia bisa sungsang, bisa lintang, bisa kayak gitu tuh. Jadi bukan presentasi kepala ya. Kemudian dari hasil ultrasound dia menunjukkan previa. Oke,
Maturity, immaturity kayak tadi ya, kasih kortikosteroid, transfer. Kalau maturity ini selama perdarahannya tidak banyak. Kalau perdarahannya sudah banyak dan ibunya shock ya, apa boleh buat udah langsung deh. Mau umur kehamilan berapa juga langsung masukin ke, pokoknya yang lagi materna yang diselamatkan ibunya. Kemudian kalau maturity elektif nih kita bisa, tapi enggak kalau ini yang tadi may try vaginal if marginal, tapi pasti harus inform konsennya banget. Jadi Bu, kalau ini perdarahan kadang-kadang kita USG itu nggak bisa tepat banget kayak gambar tadi gitu. Jadi kadang-kadang kita bilang marginal, sebenarnya itu low lying gitu. Jadi kadang-kadang kita bilangnya, Bu, ini nanti kalau sampai ibunya maksa nih mau melahirkan. Bu, tapi nanti kalau perdarahan waktu buka 7-8, kalau misalnya keluar darah ya segera ya. Gitu. Ya, segera emergency. Nah, ini fasa previa, bedanya ya. Kalau fasa previa itu blood vessel itu ada, jadi pembuluh-pembuluh darahnya itu tuh di depan tali pusat, di depan selaput ketuban. Kemudian across the cervix. Jadi di depan tuh require filamentous insertion atau jadi biasanya tuh ada kelainan, tapi nggak selalu ya. Itu ada ini lobus subcenturiate gitu. Jadi ada lobus tambahan, lobus lain gitu. Dan kemudian dia begitu pecah ketuban, keluar darah, nah terus habis itu si adiknya bahaya. Nah kayak gitu tuh. Jadi dia itu di depan selaput ketuban. Jadi kalau mau lahiran normal kan pasti selaput ketuban pecah duluan, ya kan? Nah jadi kadang-kadang darah itu keluar following. Jadi begitu kita kan kadang-kadang bukaan 7 aman-aman aja nih, buka 7, buka 8 gitu ya. Untuk melihat kadang-kadang kalau Prof Gulardi sukanya buka 5 itu sudah buka 3, buka 4, bukan 5, buka 3, 4 aja sudah dipecahin ketubannya. Ya, kenapa? Karena bisa mempercepat persalinan dan kita bisa tahu warnanya apa, gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita memang melakukan amniotomi atau pecah ketuban duluan yang nggak dipecahin, gitu. Nah, keluar tuh darah, gitu. Nah, darahnya itu, waduh, ini darah apa? Kok berdarah nih? Nah, yang kamu harus pikirkan, tar dulu, tadi habis pecah ketuban ya? Oh, kok keluar darah dan bayinya biasanya nggak bagus nih, terminal beta bradycardi, ya kan? Kemudian inisial takikardi atau sinusoid. Jadi adiknya kok jadi begini, kok jadi jelek, tadi bagus-bagus saja, kok tiba-tiba jelek. Nah, kita yang dipikirkan itu harus harus fasa previa, ya. Itu nih dia nih prognosisnya fetal mortality-nya 50-70%, ya. Dan tesnya itu bisa dengan APT test, ya. Ini istilah laboratorium sebenarnya. Cuma di Indonesia itu ini nggak pernah dikerjakan, ya. Jadi begitu, soalnya ya itu karena cepet-cepetan sama janin ya. Jadi boro-boro kita mau ngambil itu begitu udah kita lihat janinnya udah fetal bradycardi, wah udah langsung dorong-dorongan, langsung ayo cepet udah langsung kayak gitu, masuk kamar OKA gitu. Ya, atau selamatkan dulu oksigenasi miring kiri, pokoknya selamatkan gimana caranya resusitasi intrauterin, ya. Oke, ini karakteristiknya plasenta beda-bedanya ya, variabel ya hampir sama sih sama yang tadi. Ya. Ini rangkuman itunya ya. Nih, distinguish fetal blood from mother blood gitu. Tapi ini ya lagi-lagi tuh APT test ini saya belum pernah juga melakukan ini APT test ini. The test mix blood specimen with water to achieve hemolysis. Nah, ini benar-benar laboratorium sih ya. Untuk bedakan ini jangan-jangan darah ibunya, jangan-jangan darah adiknya, gitu-gitu. Nah, kayak gini nih. Jadi pembuluh darahnya itu di depan di selaput ketubannya. Nah. Oke, jadi kalau ketemu nih dengan fetal dengan HAP ya, hemorrhage antepartum. Nah, kamu harus lihat dulu maternal status stabil atau enggak, adiknya janinnya bagus atau enggak, resusitasi baik ibu sama janinnya. Ya, kemudian kenapa jangan avoid vaginal exam karena plasenta previa nih ya. Jadi pastikan dulu itu berdarahnya karena apa gitu ya. Dan beda-bedanya baru nanti periksa vaginal exam. Vaginal itu VT ini ya.
kemudian expectant management bila bisa dilakukan, kemudian lahirkan berdasarkan maternal dan fetal statusnya. Oke, udah selesai. Nah, dari sini banyak banget nih yang harusnya bisa dibahas dan soal itu pasti beruntut dari situ. Apa? Ada yang mau tanya enggak? Partisipannya benar jadi 142, 143 nih, Fajar. Iya dok, Yang- iya dok, menurun tadi dok, menurun dok dari yang awal masuk. Iya, siapa aja bisa nggak kamu tuh? Yang belum selesai meninggalkan tempat, masuk ke itu loh. Nggak, kamu nggak tahu ya Fajar ya? Iya dok, mohon maaf soalnya biasa kalau dia live begitu saya dok langsung angkanya menurun, saya tidak lihat siapa yang keluar. Itu kamu coba deh sekarang, kamu catetin deh, saya mau bacain dulu. Saya nggak suka kayak gini nih. Ya, baik dok. Nggak ada, yang nggak ada kamu coba lihat, kamu baca. Kan dari sini kan bisa kamu lihat yang nggak ada siapa. Dari 100 ini ada, sebutin. Jadi artinya 154 dikurangi 143. Ada 9 ya. Benar ya? 154, 143. Enggak dong, 12. Ya. Tadi 155 dok yang. Ya, 155 sekarang 143. Kalau gitu kan 12 kan? Iya dok, 12. Oke, coba. Siapa? Harus ada 12 orang yang ketemu. Teman-teman yang lain bilang, tulis di itu, di chat. Siapa yang yang nemuin? Nahara. Siapa yang nggak kamu ketemuin tuh temannya? Ayo cepat. Muhammad Raihan, berikutnya. Siapa yang nggak kamu temuin? Masih nyari dok. Nahara. Ini masih dicari dok. Sambil nyari, Fajar nanti kamu ke WA saya ya. Baik dok. Nomor WA saya nanti dikasih ke Mas Faisal. Baik dok. Minta ke Faisal, minta ke Pak Faisal ya. Nanti 12 ini saya pengen tahu siapa ini. Nggak ada alasan 12 itu meninggalkan tempat gara-gara jaringan nggak bagus. Wah, nggak banget itu. Ini orang Islam kok kayak gini caranya. Ya. Sambil ngitung, Fajar saya tunggu jam 3:30, 12 orangnya harus ketemu ya. Fajar. Iya, baik dok. Ya, saya tunggu Faisal. Nanti tanya sama Faisal nomor WA saya, kemudian sekitar jam 3:30 atau jam 4 ya, maksimal jam 4. Pas saya selesai operasi, jadi jam 4, saya harus ketemu tuh 12 orangnya siapa aja. Ya, fair ya, kan kayak gini fair kan. Oke, ada yang tanya, Nurma, Gina, Arvin, Tiara, Kania kenapa jidatnya aja ya? Kenapa Rizky? Siapa nih yang ketawa nih? Yo. Kania, kamu mau nanya apa? Yang paling IP-nya paling bagus di sini siapa? Ngaku dong. Kalau IP-nya paling jelek saya nggak nanya. Pasti kamu malu kan? Sekarang IP-nya paling tinggi ya harus dengan bangga dong. Siapa? Fajar yang IP-nya paling tinggi? Nggak ada yang jawab juga. Ya Allah, pertanyaan simple gitu.
Maaf dok, tadi masih menghitung. Oh ini nggak usah Fajar jangan diganggu. Gina, siapa yang paling tinggi IP di kelas kamu angkatan 2019? Gina Asani atau Gina Hanan dok? Siapa? Gimana dok? Siapa? Mungkin saya kurang tahu juga sih dok, cuman Yang pinter menurut kamu. Vida mungkin dok. Ida. Iya, atau Risa Utami juga dok. Yuk, Rika Utami mana? Halo. Apa Bang Dedi? Apa? Yang enak aja Bang? Nggak tahu. Udah atur aja deh. Oh masih kuliah? Nggak mau. Canta, masih ngajar kuliah. Ya, yuk. Udah dipanggil tuh. Sudah dipanggil. Ayo. Siapa tadi yang pinter? Siapa namanya? Risa dok. Rita? Ayo dong, munculin dong. Nama orangnya mana orangnya? Maaf dok, Mana? sebenarnya bukan saya dok, Risa Ayu dok. Risa Ayu. Coba Risa Ayu mana Risa Ayu? Hilang lagi. Mana? Halo dok. Ya. Oh, kamu di mana? Ini dok. Enggak, itu suara apa? Kamu lagi di mana? Suara di masjid dok. Maksudnya ini di masjid di dekat rumah. Ya. Oke, kamu ceritain ke teman-temanmu biar gampang. Temanmu tuh kan, kamu IP-nya paling bagus ya. Ayo sharing amal jariah tuh, jelasin ke teman-temanmu tentang perdarahan antepartum. Ya, cepet aja. Saya udah dipanggil juga sih. Ayo, just 5 minutes. Yang pendarahan antepartum tadi ada abrusio placenta, lalu ada previa placenta sama fase placenta. Nah, fase placenta. Fase previa. Untuk yang abrusio placenta itu untuk yang antepartum hemorrhage itu dia pendarahan vaginal antara 20 minggu sampai lahir, sampai delivery. Nah, tadi ada 3 itu. Nah, lalu untuk yang abrusio itu dia placentanya lepas sebelum bayinya lahir. Nah, untuk yang previa placenta itu placentanya menghalangi jalan lahir atau cervix menghalangi jalan lahir. Lalu untuk yang fase previa itu dia ada pembuluh darah yang menghalangi juga. Pembuluh darah di area jalan lahir, sehingga ketika lahir itu keluar darah fase previa. Nah, untuk yang abrusio placenta itu jika sudah usia kehamilannya tua, misalkan 37 minggu, itu bisa dilakukan seksio sesar. Lalu untuk yang antepartum hemorrhage itu jangan dilakukan, hindari vaginal torture VT. Jangan pucer ya, bilangnya pusing. Vaginal exam, vaginal fusi. Siapa? Tadi Ayu ya, Ayu. Kamu nunjuk siapa berikutnya? Siapa ya? Terserah kamu yang bisa jelasin.
Cuk. Yang paling ganteng juga boleh, yang paling cantik juga boleh, yang paling pinter juga boleh. Oh, yang paling pinter. Itu aja siapa? Vida pinter. Vida, pinter. Ayo Vida. Vida mana cepat? Iya dok, suara saya terdengar. Dengar, jelas. Maaf dok, tadi putus-putus. Dokter itu meminta menjelaskan apa saja atau bagaimana? Terserah kamu mau jelaskan apa aja. Abortus boleh, mola boleh, gitu. Iya. Nanti teman-teman boleh jawab ya, boleh tanya ya ke Vida ya. Saya mau menjelaskan yang mola. Tapi boleh kan teman-teman jawab, tanya ke kamu. Nggak tahu kalau bisa jawab atau enggaknya. Ya, tapi kan boleh kan? Aduh, susah banget sih. Ya. Jadi mola itu termasuk dalam PTG atau penyakit trifoblastik gestasional. Nah, etiologinya itu masih belum pasti, tapi banyak yang mengatakan itu ada keterkaitannya dengan masalah gizi. Nah, itu patogenesisnya itu ada teori misabortion dan teori neoplasma. Epidemiologinya itu kejadiannya kecil dan kadang dihubungkan dengan sosioekonominya juga. Pada mola ini HCG itu mirip dengan LH, jadi dia merangsang tiroid untuk memproduksi lebih banyak, jadi nanti akan terjadi tirotoksikosis. Terus ada juga pada ovariumnya itu nanti terjadi pembentukan kista lutein juga. Nah, di sini karena HCG-nya tinggi itu nanti akan terjadi hiperemesis gravidarum, jadi mual muntahnya itu berlebihan. Filicorialis itu dia mengalami perubahan hidrofik dan nanti terbentuk gelembung-gelembung putih. Diagnosisnya itu gejalanya itu biasa seperti pada kehamilan biasa, jadi mual muntah itu karena HCG juga. Terus cuman uterusnya itu lebih besar dari usia kehamilannya. Terus juga ada perdarahan. Nah, ini bisa sampai shock dan mengakibatkan kematian. Amenorrhea juga ya seperti biasa. Terus pada USG-nya itu ada snowflake storm. Itu seperti sarang tawon. Beta HCG-nya tinggi. Nah, terapinya itu perbaikan keadaan umumnya, seperti kalau ada krisis tiroid itu diperbaiki. Kemudian pengeluaran jaringan mulanya itu bisa dengan kuretase. Nah, kuretasenya itu yang vakum yang dari karet itu karena takut ada perforasi. Kemudian bisa dilakukan juga histerektomi, terutama pada usia dekat perimenopause dan tidak berkeinginan punya anak lagi. Terus bisa di pemberian profilaksis dan sitostatika. Terus follow up-nya itu 1-2 tahun, tidak lebih baik tidak boleh hamil, kemudian di monitor pada beta HCG-nya dan ada anjuran pemakaian KB. Nah, kalau HCG-nya tinggi banget itu biasanya bisa ada risiko keganasan. Terima kasih. Kalau menurut Arvin, bagus nggak? Menurut saya bagus, Dok. Bagus ya. Pintar tuh Vida. Nyimak banget, rajin orangnya. Ya, bagus Vida. Thank you banget. Semoga itu dianggap amal jariah lu ya. Moga-moga ngasih tahu teman-teman yang tadi ngantuk-ngantuk mungkin pakai suara kamu lebih bagus lagi. Nah, nanti Vida hati-hati jangan terlalu saya sih kalau dengar dari cerita kamu, insya Allah banget kamu ngerti. Jadi kalau misalnya nanti ada soal cerita, lagi-lagi saya selalu bilang ya, saya pasti akan keluarnya soal cerita. Soal cerita itu nanti berpikirnya kamu harus integral, harus nyambung sana, nyambung sini, nyambung mana-mana gitu. Nanti beda-bedanya pasti ada. Saya juga bukan tipikal dosen yang mau ngasih jebakan Batman ya, maksudnya nanti nggak disebutin namanya, nggak gitu-gitu gitu. Kita fair aja, kita fair banget. Yang penting kalian tuh
Yang bisa menjawab pertanyaan saya biasanya sih yang mengerti, bukan menghafal, ya. Jadi dipahamin banget. Kalau nggak ngerti, dibayangkan kayak misalnya placenta previa sama solusio placenta itu dengan melihat gambar aja pasti udah tahu gitu loh. Oh ini pasti begini, make sense semuanya gitu. Tapi kalau misalnya ini ada ibu datang dengan pecah ketuban warna merah, berdarah banget, jadinya jelek gitu, pasti kan udah tahu kan kamu jawabannya apa, ya nggak? Ketuban pecah, kuncinya kan ketuban pecah, fasa previa gitu kan, 28 minggu gitu, misalnya saya bilangnya 32 minggu, 31 minggu, kecil ini pasti itu jawabannya, kan gitu, ya kan? Jadi yang benar-benar kasus yang nanti akan kamu temuin di IGD lini pertama lah, kalian kan nanti pasti lini pertama dulu kan, gitu. Oke, time's up, 4 menit lagi. Saya menghargai banget kalian udah mau dengerin, mau belajar gitu ya. Tiba-tiba nanti nilai absensinya tuh akan sama dengan orang yang meninggalkan tempat gitu. Nah itu menurut saya nggak fair untuk kalian juga ya. Kemudian kalau menurut saya kita tuh ada namanya adab terhadap guru. Kita orang Islam loh, jadi maksudnya adab terhadap guru. Nanti juga akan mencerminkan kok nanti kerjanya bagaimana di rumah sakit. Nanti adab terhadap sejawat, adab terhadap perawat, adab terhadap karyawan-karyawan yang cleaning service gitu. Ya kita lagi-lagi kalau ini yang meninggalkan tempat pada waktunya dan tidak memberi kabar gitu ya. Menurut saya itu tidak punya attitude yang bagus. Lagi-lagi attitude itu nomor 1. Masalah pinter nggak pinter, yang nggak pinter tuh akan saya bantu banget sampai kamu pinter. Tapi kalau sudah pinter tapi attitude-nya jelek, itu nanti akan jadi dokter-dokter yang ya tahu sendirilah sekarang, oknum-oknum yang membuat nama baik dokter sekarang makin jelek lagi gitu. Harapannya dari OMJ nggak kayak gitu dong gitu. Kita benar-benar hisab akhirat itu akan nanti menentukan ya. Kalau kamu melakukan yang benar, nanti pasti ditanya nanti di akhirat, lo kamu kok gitu mau operasi pasien begini, pasti akan gitu. Ya, oke itu aja Fajar, terima kasih banget. Nah besok itu kan saya tanggal 29 ya, tapi saya sedang cuti, saya akan undurkan tanggal 3 Juli, dan saya harapannya kalian tuh banyak pertanyaan, saya tuh pengen banget kalian tuh pinter, saya nggak pengen juga kalian tuh diremehkan dengan ini macam-macam lah ya, maksudnya apalagi sekarang rumah sakit tuh hampir semua yang punya bukan non Islam ya, maksudnya bukan Muslim, jadi ya kalian tuh juga harus struggling banget gitu. Nah dengan kamu pinter ya di bagian OGIN ya, terutama yang di bagian saya, aduh alhamdulillah banget ya. Jadi saya pengennya kalian tuh aktif, minta tanya sana tanya sini, no silly question. Kadang-kadang saya juga nggak nahan sih, walaupun saya juga nggak nahan, gitu aja kok ditanyain gitu ya, tapi nggak apa-apa kok, tidak ada silly question buat saya. Nah kalau bisa disiapin tanggal 3 Juli ya, semuanya bahan-bahan yang ada yang dari saya itu ya, jelas ya? Iya, Ya? Dok. Oke. Iya dok. Ini cewek-cewek di mana sih? Ya, oke gitu aja. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan.